Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama Long Time Entertainment. Long Time Entertainment akan menjelaskan, karena banyak teman-teman yang bertanya, setrum PAC di PDC kan bisa apa enggak om. Banyak itu yang bertanya seperti itu. Dan coba om, silahkan di PDC kan yang PAC atau enggak yang platina, bisa apa enggak, atau enggak beri contoh di PDC kan. Nah, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. eh, karena banyaknya pertanyaan seperti itu, saya akan menjawabnya di video kali ini. Bisa nggak sih yang PAC seperti ini di PDC kan? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa teman-teman, tapi ada tapinya ya. Tapi kan ini pakai trafonya trafo inti besi ya kalau PAC seperti ini. Trafonya intinya inti besi, bukan ferrit. Jadi tenaganya nggak bakalan maksimal. Kenapa bisa gitu? Kan ini inti besi, sedangkan inti besi nggak bakalan bisa mampu menangani frekuensi tinggi. Seandainya bisa pun nggak akan bisa maksimal. Walaupun MOSFET-nya ini ada berapa, ada 20 biji atau 50 biji pun nggak bakalan maksimal ya. Walaupun apa ini transistor ya, transistor ininya kalau seandainya diberi sebanyak apapun nggak bakalan maksimal. Karena apa? Setruman PAC ini kan biasanya pakai trafo inti besi. Trafo inti besi, kecuali yang PAC menggunakan trafo ferrit, tapi belum pernah lihat saya. Kebanyakan pakai inti besi kalau PAC. Itu nggak bakalan maksimal teman-teman. Kenapa nggak bisa maksimal? Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di frekuensi. Inti besi itu maksimal frekuensinya hanya sampai sekitaran 500 sampai 650 Hz ya. Nah, jauh sekali dari kata kilohertz, masih Hz. 500 sampai 650 Hz, masih jauh di bawah 1 kHz. Jadi sangat-sangat tidak mungkin untuk dipredisikan. Inti besinya akan kewalahan ya, kedodoran menangani frekuensi tinggi, makanya nggak bakalan maksimal. Seandainya bisa pun nggak bakalan maksimal, mau diapain nggak bakalan maksimal. Saya sudah otak-atik berkali-kali nggak bisa maksimal. Walaupun outputnya besar ya, nanti frekuensi untuk PDC nya nggak bisa cepatnya, nggak bisa tinggi. Kalau anda penasaran silahkan dicoba, tapi jangan lupa output PDC ya, PAC ini diturunkan dulu, voltasenya diturunkan dulu, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti SCR anda akan langsung jebol, karena terlalu tinggi frekuensi nanti menyambar ke gate SCR nya, nanti akan jebol SCR nya. Karena gate SCR itu sensitif sekali ya, kena tegangan terlalu tinggi dia langsung on terus ya, dan akhirnya jebol SCR nya. Pokoknya kalau anda nggak percaya silahkan dicoba. Bisa sih bisa, cuma nanti nggak akan maksimal outputnya. Masalahnya saya sudah sering coba dulu ya, dulu itu sering coba karena penasaran. Setelah penasarannya terobati, makanya dari itu saya tahu nggak bakalan maksimal, karena inti besi nggak bakalan bisa menangani frekuensi tinggi. Baru diberi frekuensi 1 kHz saja
ini nggak mampu, ini inti besi itu nggak mampu, 1 kHz saja nggak mampu teman-teman, karena standar PDC kan rata-rata menggunakan frekuensi ke 20 kHz sampai 25 kHz. Nah itu jauh sekali ya, ini 1 kHz saja nggak nyampe, apalagi mau mencapai 20 kHz, berkali-kali lipat ya, sangat jauh sekali. Ibarat kita naik sepeda ontel, yang lainnya pakai pesawat, jauh sekali, Anda ketinggalan zaman jauh ya. Ibaratnya gitu, jomplang sekali ya perbandingannya sepeda ontel sama pesawat. Pokoknya kalau Anda nggak percaya silahkan dicoba. Kalau seandainya berhasil, terus output PDC nya mendapatkan frekuensi tinggi, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana rahasianya, kok bisa ya inti besi bisa menangani frekuensi tinggi gitu. Jadi bisa saling share ya. Menurut saya nggak bisa, saya sudah berkali-kali coba, itu nggak bisa, sampai kepala panas, nggak bisa. Frekuensinya tetap rendah. Nah, frekuensi PDC nya itu nanti akan rendah ya, karena frekuensi dari trafo inti besi ini, karena trafo inti besi ini tidak bisa menangani frekuensi tinggi teman-teman. Jadi ya susah ya untuk mencapai output maksimal, itu susah. Lalu yang kedua, banyak sekali, Bang tolong PDC kan setruman ikan platina, banyak sekali yang seperti itu, suruh mempedesikan setruman ikan platina. Nah, karena banyak pertanyaan seperti itu, sekarang akan saya jawab. Ini kan setruman ikan platina teman-teman. Outputnya setruman ikan platina itu, kalau Anda punya osiloskop, Anda pasti akan tahu outputnya, gelombangnya itu seperti apa. Osiloskop itu akan menunjukkan bagaimana gelombang perilakunya, outputnya setruman ikan platina. Jika Anda memahami gelombang outputnya, ya, jadi kalau gelombangnya listrik PLN kan sinus murni itu gelombangnya kalem ya. Kalau ini gelombangnya kasar, tidak stabil, tidak bisa diprediksi, ini tidak akan bisa ya dipredisikan. Mau kayak gimana pun tidak akan bisa. Memang outputnya itu memang mengeluarkan busa, seperti halnya PDC pada umumnya mengeluarkan busa, tetapi itu hanya busa-busa karena di DC kan ya, karena outputnya di DC kan karena adanya dioda, jadi outputnya DC bukan AC lagi. Sebenarnya output platina itu masih terbentuk menjadi output AC ya, bukan DC. Karena adanya dioda, setelah diberi rangkaian PDC, dia akan menjadikan output AC ini ya, output AC dari setruman ikan platina ini menjadi DC. Makanya tetap ya, outputnya tetap menimbulkan busa ya, gelembung-gelembung itu wajar karena sudah menjadi output DC. Lalu bagaimana kok bisa saya mengatakan tidak bisa di-PDC-kan? Karena yang saya jelaskan tadi, perilaku gelombangnya itu tidak stabil atau naik turun dan tidak bisa diprediksi, alias tidak manteng, pokoknya tidak manteng, istilahnya acak-acakan. Nah, jika gelombang seperti itu diumpankan ke SCR
dalam hitungan detik SCR akan langsung musnah ya, atau jebol. Kenapa bisa gitu? SCR kan barang sensitif teman-teman. Jadi SCR itu butuh kestabilan inputnya ya. Jika inputnya tidak stabil, dia akan error. Elektronik apapun kalau mendapatkan listrik yang tidak stabil, elektronik itu akan error. Jika errornya berkelanjutan dalam hitungan sesaat, akan terjadi short konslet, yaitu namanya error. Itu teman-teman akan error. Kalau Anda tidak percaya, silahkan coba siapkan SCR yang banyak. Kalau pertama gagal, coba lagi, coba lagi sampai dapat. Kalau sudah dapat, seandainya bisa, beritahu saya rahasianya di mana. Barangkali saya tidak bisa ya, silahkan dicoba. Itu menurut saya tidak bisa, sampai kapanpun tidak bisa. Karena apa? Output dari setrumankan platina ini tidak stabil ya. Beda lagi yang menggunakan transistor ya. Kalau transistor kan stabil, di PDC kan bisa, tapi tergantung dia memakai trafonya itu inti ferrit atau besi. Kalau inti besi bisa, tapi tidak bisa maksimal. Tapi kalau trafonya pakai inti ferrit, nah itu kemungkinan akan maksimal, tergantung dari lilitannya. Nah, kalau inti ferrit itu tergantung dari lilitannya. Kalau trafonya gede, lilitannya pas, ya dijamin maksimal. Sepertinya PDC seperti yang saya contohkan belakangan ini, PDC tanpa PWM itu kan ferrit ya, rangkaiannya sederhana tanpa PWM. Buktinya bisa karena menggunakan inti ferrit, lalu kombinasi kawatnya tepat gitu. Kita lanjut di setruman ikan platina ini. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena ya SCR itu membutuhkan input ya, tegangan yang stabil. Jika dia mendapatkan tegangan atau input tidak stabil, hitungan detik dia akan langsung error teman-teman. Error dan akhirnya short, langsung rusak ya. Langsung short, rusak. Akhirnya tidak bisa menggetarkan outputnya. Seharusnya outputnya bergetar, berhubung dia short, dia tidak bergetar yang seharusnya ya. Seharusnya kan dia bergetar dan menimbulkan suara terat gitu ya. Karena dia short, dia tidak bergetar, hanya output biasa saja. Outputnya itu biasa, tidak menghasilkan getaran. Nah, ya seperti itulah. Karena setruman ikan itu membutuhkan gelombang yang bersiklus-siklus ya, bergetar gitu. Sama halnya platina itu bergetar, ada siklusnya, ada jaraknya ya. Seperti itulah setruman ikan platina, sampai kapanpun tidak akan bisa di PDC kan. Dijamin SCR akan cepat rusak. Jika Anda masih tidak percaya, itu bang, itu di channel sebelah bisa di PDC kan, outputnya bergelumbung juga. Iya, memang akan bergelembung karena kan dia sudah menjadi arus DC ya. Kan setruman ikan platina itu arusnya AC, sebenarnya itu AC hasil outputnya. Berhubung ada dioda, dia akan menjadi DC. Dan efek dari listrik DC jika masuk ke air, dia akan menimbulkan gelembung ya. Memang ada listriknya, tapi tidak menghasilkan efek kejut karena SCR-nya sudah sowak duluan ya. SCR-nya sudah putus duluan, jadi tidak bergetar SCR-nya. SCR-nya tidak fungsi.
yang seharusnya bergetar seperti platina, berhubung dia sudah short duluan, dia akhirnya manteng diem ya. Ibarat platina itu manteng diem, nggak ada getaran sama sekali. Semoga Anda paham apa yang saya maksud. Pokoknya sampai kapanpun tidak bisa lah intinya. Seandainya bisa pun outputnya sama, tidak akan bisa maksimal ya, seperti PAC ini, karena dia masih memakai inti besi. Tetap saya jamin tidak akan bisa. Walaupun outputnya bergelembung, itu tidak ada efek kejutnya, hanya sebuah arus DC yang lewat saja. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Kalau Anda berhasil silahkan komentar ya di kolom komentar, apa karena memang saya tidak bisa membuatnya atau bagaimana. Tapi yang jelas saya jamin tidak bisa. Setelan ikan platina Anda PDC kan, siapkan SCR 1 kresek ya, 1 kresek penuh, buat jaga-jaga kalau putus ganti gitu, sampai ketemu, sampai bisa gitu. Pokoknya siapkan SCR sekresek lah buat jaga-jaga kalau putus teman-teman. Pokoknya dicoba saja. Intinya kedua setuman ini tidak bisa dipedisikan. Seandainya PAC ini bisa dipedisikan, hasilnya tidak akan maksimal. Silahkan dicoba sendiri, karena frekuensi kedua setuman ikan ini jauh di bawah frekuensi memakai trafo inti ferit. Jauh, nggak ada apa-apanya. Mungkin saja sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan semoga Anda mudeng apa yang saya jelaskan mengenai kedua belah setrum ini. Layak apa nggak layak kalau dipedisikan? Intinya tidak layak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.